Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zabratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman. Hari ini hadir komplit ya, dengan roh-rohnya. Alhamdulillah, di tengah badai corona, insya Allah Allah masih memberi perlindungan pada kita. Ya, mohon juga kita menyadari bahwa kita ini makhluk Allah yang pernah dikasih contoh sama Nabi. Jadi dalam habis sholat Bapak itu tambahin doanya dikit lah. Misalnya setelah Robbik firli wali walidayya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali minta perlindungan pada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk corona ini, termasuk juga pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, mungkin kita perlu selalu bersyukur melihat berita-berita yang aneh-aneh kejadian yang menimpa orang-orang corona, sehingga kita bersyukur alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa fadlani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Baca itu juga karena Nabi janji yang baca itu apa yang dikhawatirin nggak akan menimpa dia. Ya, jadi kita terus yakin naik dengan apa yang diterangkan Rasulullah. Lalu kita baca juga Allahumma rabban nas ahsibil ba'sa wa syafi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa li ghadri saqam. Ya, jadi kalaupun sakit itu jatuh pada kita ya udah hilangkan ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh gitu. Dengan 3 modal ini aja saya alhamdulillah Allah memberikan ketenangan hati pada keluarga gitu loh. Jadi saya tahan, saya nggak berjamaah subuh selama 22 hari ini untuk membuat model bahwa kita ini memang diberikan titipan keluarga ini untuk kita jaga gitu mentalnya. Jangan sampai jatuh mentalnya gara-gara melihat TV, corona segala macam. Jadi perlu kita sebagai muslim menyadari ada perlindungan yang Allah berikan pada kita. Dan Allah juga mayyasha, siapa yang dia kehendaki dia jatuh. Siapa yang jatuhnya dihinakan, jatuhnya dimuliakan, kita nggak tahu jatuh pada kita. Dan yang paling penting sekali bahwa orang banyak sekali memang yang menghindari mengalami kepanikan ini ada sebetulnya ujungnya itu takut mati. Saya kasih bukti. Kalau kita cekot-cekot kepala itu terus beli Paramek itu kan maksudnya supaya nggak mati. Ya, karena kita udah belajar mati di sini. Bagaimana mati itu datang pada kita. Bagaimana malaikat maut tiap hari 85 kali ya selalu mengatakan ntar lo gocap. Jadi kita udah dikepung sama maut ini. Nah, apalagi yang kita panikin gitu, ya kan? Yang kita panikin adalah biasanya dunia. Oleh sebab itu, dan dunia itu ada terjadi di lingkungan kita, di lingkungan pernikahan kita ini. Makanya kita belajar bagaimana memanage keluarga dengan baik lah ya. Apa yang saya sampaikan sampai 19 kali pertemuan ini, itu saya usahakan untuk saya amalkan sendiri. Ini yang 19 ini ya? 19 sampai 26 nih kita. Masih 7 lagi. Jima, pendidikan anak, cerai 13 pertemuan lagi. Jadi masih jauh deh dari nggak tahu nih ntar bulan puasa kita masih laksanakan apa tidak pengajian, itu terserah aja. Kalau saya sih masih semangat. Hanya kan tergantung Bapak ini di lingkup kayak Pak Agus kan melewati Jakarta kan. Nggak bisa hadir apa tidak, kesian juga. Ya, nanti insya Allah. Insya Allah Allah beri perlindungan lah kepada kita semua. Insya Allah, amin. Nah, kita masuk bab terakhir dari masalah naskah di dalam bab besar munakahat, bahwa kita udah
udah mengetahui ya dengan pasti ya apa itu nafkah sampai kadarnya, aktivitasnya. Kelihatannya kok rumit ya. Jadi orang rumit amat gitu. Tapi itulah yang diatur oleh agama supaya kita jadi orang yang sempurna. Tidak ada orang yang masuk surga tuh orang yang cacat, Pak. Yang sempurna batinnya, yang disebut dengan qalbun salim. Jadi orang yang masuk surga itu dikit. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak mau membetulkan hatinya di dunia ini. Dia hanya mengharapkan anaknya mau minta ampun untuk dia nanti sebagai, kan bisa aja kan. Kalau kita udah mati, anak kita minta ampun buat kita, ya kita tertolong. Jangan ngarepin itu. Yang kita harapin sekarang kita melalui gerbang kematian itu dengan selamat. Udah nggak ini, karena kita apa? Karena berusaha menyempurnakan diri. Itu yang dalam bahasa sufi disebut insan kamil, manusia sempurna, gitu. Nggak apa-apa. Dan makin sempurna seseorang, makin dia diam menghadapi ketidakadilan, diam aja. Udah. Ya, itu nanti kalau Bapak belajar tasawuf ada satu step namanya uzlah, mengasihkan diri, banyak wadul sama Allah. Karena yang bikin kita begini Allah, yang bikin kita pintar, yang bikin kita bodoh, yang bikin kita Allah juga gitu ya. Tergantung dari makom kita nanti sampai di mana, apakah makom kasab atau Bapak pernah dengar ilmu nahu? Ya kan ada orang belajar ilmu nahu gitu. Saya nggak bisa main piano belas, tapi minta sama Allah sekali, saya mau main piano, bisa gitu. Itu juga bisa semua dipelajari asal kita bersih hatinya ya. Oke. Kedudukan dan derajat pemberi nafkah. Bab ini hanya membicarakan simpel sebetulnya, bahwa kedudukan orang yang mencari nafkah itu adalah yang paling the best di keluarga, ya kan? Dan ini adalah suami. Kenapa? Iya, ada. Iya, itu. Kayak orang berantem ya. Jadi dia di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dia utama, laki-laki itu pemimpin karena salah satunya adalah nafkahnya. Ya. Masya Allah, apa itu ya kira-kira? Ya mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa ya. Nah, bab ini akan membicarakan nanti apa kedudukan dia. Karena dia itu melakukan pencarian nafkah itu hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau ditinggalkan, kalau dia udah menikah tapi nggak mau mencari nafkah, maka kedudukan dia seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian kita hanya membicarakan dikit, kalau suami nggak mampu nyari nafkah gimana? Artinya perempuan akhirnya mencari nafkah. Gimana? Ya, dalam Islam itu tidak dibicarakan banyak, tapi diserahkan pada masing-masing. Cuman di masa Umar marah. Umar keras. Silahkan Anda menerima gugatan cerai dari istri Anda kalau Anda nggak kasih nafkah. Titik. Jadi Umar begitu. Tapi Rasulullah nggak pernah marah melihat orang perempuan menafkahi suaminya. Malah Rasulullah memuji istrinya. Nah ini nih ya. Artinya kita itu diperlihatkan satu kejadian, kita melihat aja sendiri, menilai sendiri ayat Qur'annya. Jangan sampai ngomong gini loh. Ini kan Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Lalu ternyata yang cari nafkah yang wanita. Maka kita boleh sendiri aja dalam hati nih, mafhum mukhalafah. Berarti yang pemimpin wanitanya nih. Laki-lakinya nggak utama, gitu doang. Ya, nilainya gitu doang. Tapi jangan keluar nih apa yang dia dengar gitu, jangan. Ya. Jadi Allah memberikan itu maksudnya menaruh kata laki-laki duluan Ar-Rijalu itu hanya sebagai patokan aja. Kalau kejadian faktanya sebaliknya, ada rumah tangga yang nyari nafkah itu perempuan, maka dibalik aja sendiri sama kita. An-nisa qawwamuna 'ala rijal. Perempuan pemimpin bagi laki-laki di rumah tangga itu.
Itu maksudnya, kita dipersilahkan untuk begitu. Oh ya udah, ini berarti tidak memenuhi kaidah daripada An-Nisa ayat 34. Sehingga dia menjadi lemah dan istrinya menjadi kuat gitu aja. Dan istrinya mendapat pahala atas itu gitu. Ya. Jadi banyak kan kejadian seperti itu. Entah di awal, entah di tengah jalan. Ya, contohnya di tengah jalan laki-lakinya stroke. Akhirnya yang perempuan ambil alih. Nah, apakah di saat Nisa berlaku itu? Udah nggak berlaku sebetulnya. Dia berlaku sebagai patokan aja. Yang sebenarnya rumah tangga yang sempurna adalah laki-laki pemimpin, cari nafkah. Tapi kalau ada faktanya begitu, jangan salahkan ayatnya gitu loh. Artinya, ada nilai sendiri. Oh, jadi ini laki-lakinya lemah, yang pemimpinnya ini dalam masalah nafkah loh ya. Pemimpinnya berarti perempuan. Jadi ada ruangan buat darurat aja di sini. Ada ruangan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ayat atau kita menyalahkan si laki-laki yang lemah itu. Gitu. Tapi konsekuensi yang ada, ya kan? Apabila itu posisi yang darurat terjadi, pada umumnya memang kepemimpinan jadi berubah. Si istrinya nih yang itu yang saya maksud. Iya. Kita pahami dalam hati aja, jangan sampai keluar, karena kalau keluar terlanjur melakukan penilaian nanti. Nah itu menjadi akhirnya blunder Pak. Keterangan agama jadi blunder. Karena begini, zaman Rasulullah ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Bapak dengar ya? Ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah pengangguran Pak. Karena dia asistennya Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi sahabat lain tanya nih sama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud nih, mereka yang menjelaskan soal Quran gitu. Oh kata Rasulullah begini, gini tuh. Sehingga dia praktis nggak kerja Pak. Soalnya seperti ajudan gitu ya. Istrinya kaya, namanya Zainab. Nah, Zainab kemudian mengadu kepada kepada Bilal ada di rumah Rasulullah. Tolong saya mau ketemu Rasulullah. Ada juga satu orang perempuan juga yang punya kasus sama gitu. Dan disampaikan gitu. Sampaikan pada Rasulullah, tolong tanyakan, saya ini punya uang. Saya mau sedekahkan. Tapi suami saya nahan. Jangan sedekahkan sama orang lain. Yang lebih utama kamu sedekahkan saya dan anakmu. Kata Ibnu Mas'ud. Bener nggak tuh begitu? Nah, Rasulullah jawabnya, ini kan berarti ada kasus di mana Ibnu Mas'ud nggak menafkahkan. Justru yang nafkahkan si istrinya. Lalu Rasulullah jawab gitu, untukmu 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala mengurus keluargamu. Ngerti nggak? Tidak disebut kelemahan laki-lakinya. Di sini letak kebijaksanaannya Islam. Sehingga kita boleh juga dalam hati aja, makanya kalau kita nggak bijaksana kayak Rasulullah, ya udah ini berarti nih ayat nih nggak berlaku buat dia. Nggak berlaku buat dia. Adapun sisi satu lagi bahwa dia lebih kuat, ya fisik laki-laki gitu, ya kan. Jadi nafkah tuh 50-50 sama kekuatan kita, sama keunggulan kita sebagai laki-laki itu 50-50. Ya, kita buka dulu An-Nisa 34. Buat ngingetin lagi, kita buka An-Nisa 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Terus bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena pertama, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita. Dimaksud makna melebihkan itu bisa dalam 2 aspek. Satu, dalam fisik, kedua dalam mental. Ya, dalam mental ya. Jadi laki-laki itu punya pengaruh luas ke wanita. Karena wanita menerima keterangan laki-laki ya, laki-laki yang disukainya itu dengan hati. Laki-laki lebih banyak dengan akal itu, ya. Lalu ini yang penting. Wa bima anfaqu min amwalihim. Pemimpin laki-laki pemimpin di rumah tangga itu karena dia itu menafkahkan harta dari hartanya.
menafkahkan keluarga dari hartanya, dari usahanya, dari miliknya gitu. Unggul. Jadi kalau ada kejadian nanti berlawanan, ya dia tidak unggul saja penilaian kita gitu. Bukan pemimpin lagi, setengah pemimpin. Karena masih kuat kan misalnya gitu. Ya, jadi ini jangan terlalu diekspos sehingga kalau ada keluarga yang nyari nafkah perempuan yang lakinya di rumah, lalu kita sebut sebagai udah gila nih. Bukan. Dia membalik aja ayat ini. Jadi tukeran posisi itu dengan nilai yang terlalu negatif. Bisa nggak kita ambil ayat ini adalah sebagai suatu cambuk bagi seorang pria atau laki-laki? Iya. Lu kudu bekerja, betul, cari nafkah, betul. Gitu kan? Dan bisa juga kita nggak ambil Pak, kalau dia terjadi posisi darurat, konsekuensinya nanti akan begini. Konsekuensinya akan begini, Iya. yang perempuan menduduki posisi dia. Jadi peringatan itu kan? Iya, peringatan. Lalu siap mau nggak? Betul. Itu kan kasarnya Iya, begitu, kasarnya kan? begitu. Iya. Dan ayat ini jadi kondisi ideal. Jadi lo kompromi di situ deh. Jangan terus komander gitu loh maksudnya kan? Oh iya. Tapi memang secara psikologis, kalau misalnya dua-duanya nyari nafkah ya. Seringnya nih fenomena yang ada sekarang begini. Yang gitu. Lalu yang perempuan lebih tinggi penghasilannya, dia udah mulai mimpin tuh. Manusiawi. Kan disetor gaji sama kita. Kita gaji kan 3 juta, dia 10 juta gitu. Kita setor dah 2 juta nih, yang 1 juta kan buat ongkos kita. Ya udah buat emas aja. Malah nggak ngehargain. Ya, tapi itulah yang terjadi, faktualnya banyak begitu. Ya. Tapi kita sebagai orang Islam ya, orang Islam Iya. perspektif nafkah kedudukan ini, apakah kita itu memang udah corner pojok baru membiarkan ini terjadi? Oke, you go ahead, make money, atau sebaiknya kita qanaah dengan yang ada? Qanaah maksudnya? Artinya menerima dengan yang ada gitu. Kalau dibalik, Misalnya kita nyari 3 juta nih, kayaknya nggak cukup. Ah. Ya kan? Kebanyakan fenomena yang terjadi kan adalah Dibantu sama istri. kepinginan atau keinginannya yang tinggi kan. Istilahnya dia mau cicilan rumah, cicilan mobil, sehingga terperangkap sama suatu biaya yang tetap. Ya kan? Nah, gimana kita sebagai orang Islam menyikapi hal ini? Apakah kita begini dulu, sebagai laki-laki nih, supaya tidak menanggung konsekuensi yang tadi yang ada gitu. Apa yang kita harus cari jalannya? Walaupun ini memang urusan masing-masing keluarga gitu. Tapi dari kacamata Islam ya sebaiknya kita tahan. Udah kita begini-gini aja, kita bersyukuri dulu, ya. Biar gua berusaha lagi gitu misalnya. Kan biasanya perempuan ini kan nggak sabar menunggu kan. Ya, begini nggak cukup, gua kerja lagi dah gitu. Nah, ini gimana kita nyikapinya? Dalam praktek kita qanaah. Ya, dalam praktek qanaah aja. Nabi di surat Al-Mujadilah dan Mumtahanah itu digugat juga di bab kita kemarin tuh. Iya. Digugat nafkah loh. Nabi digugat nafkah sama istri-istrinya semua. Ya artinya kita kalau tadi Umar tadi bilang kau berhak menggugat, dia bilang. Iya. Nah, ini kan ada benang merah ya, Tat. Ya kan? Karena ini relatif. Makanya setiap keluarga beda-beda, tapi saya sih secara Islam ya kita qanaah aja. Ya, itu yang kita ambil. Iya, kita ambil. Mau apa lagi? Ya, pada konsekuensi yang nanti dolalin bait. Soalnya kalau kita perlebar masalah ini, nanti kita akan masuk ke bab yang akan melebar adalah bagaimana resiko kita membiarkan istri bekerja. Istri berdagang. Ya. Seperti saya pernah ceritakan bahwa istri saya pernah ikut multi level marketing itu. Jadi akhirnya konsentrasi dia bukan hanya mencari tambahan, tapi bagaimana mengenal banyak orang, ya kan? Akhirnya timbul di situ lagi kita dayus dan segala macam. Jadi ini memang ayat ini menghilangi kesuntukan. Iya, ayat ini sebetulnya adalah kondisi ideal yang Allah berikan pada seorang suami. Ini kondisi ideal kamu segini.
Kalau terjadi begitu, kamu mesti pada makom kamu berusaha lagi untuk meningkatin gitu loh. Pada makom itu gitu loh, tingkatin lagi. Kalau nggak bisa juga, ya udah, kona aja. Iya, karena Allah dengan memfirmankan ayat ini, tentunya setiap orang kan diberikan satu kapasiti. Ya. Dia ahli ukur, Ya. pasti dia kan. Ya ukurannya segini gitu loh. Ya. Nah si istri ini kadang-kadang nih, mau ini, mau ini, mau ini. Nah kita sebagai pemimpin di sini, Ya. stay there. Gitu kan kasarnya gitu Iya. kan. Kasih juga nafkah batin. Ya kencengin di situ Iya. ya. Biar istri ngerti. Kalau kau memang sayang padaku, kalau kau memang cinta, ya jangan kau harapkan harta terlalu banyak. Bikin dah tuh karangan, ya nggak, bahasa Melayu gitu. Ya. Itu pembagian harta kalau cerai bagian harta pampasan perang Bang. Iya, iya. Oke, kita buka lagi Al-Baqarah 233 yang soal menyusui. Yang soal menyusui ya. Di situ ada kalimat yang membuktikan bahwa hukum mencari nafkah untuk laki-laki itu jatuh pada suami itu hukumnya wajib ya. 223 kan? 233 233. ya. Kan dimulai dengan begini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda an yutimmar rodho'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, titik. Lalu ada kalimat baru, wa alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa tukallafu nafsun ila wus'aha. Dan kewajiban ayah ya, memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara ma'ruf. Ya, tapi seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ya. Jadi ini kan ada kewajiban berarti. Ada kewajiban yang jatuh pada diri kita ketika kita udah mengambil orang sebagai istri kita dan kita melahirkan anak dari kita gitu. Kewajiban yang disebut dengan Pak Tom tadi bahwa ini cambuk gitu loh. Wajib gua. Sholat wajib, nafkah wajib. Berarti kalau wajib, kalau ditinggalkan dosa gitu loh. Nah, itu loh cambuknya itu. Ya, tapi kalau keadaannya berbalik, ya udah gimana lagi? Nangisnya kita kenapa? Kalau kita memang dengan menyengaja tidak melakukan pencarian nafkah itu, atau nyari nafkah tapi kita tahan, nggak kita kasih orang, kasih pada yang berhak itu, maka dosa. Lain kalau nggak mampu lagi ya. Lain kalau nggak mampu lagi. Tapi menyengaja. Karena ada juga yang menyengaja dong. Orang pelit banget. Ya. Maka akan dosa. Nah, ini ada di hadis nomor pertama. Baru. Lo. Tuh 2, 5 aja cukup no. Dia udah ngantuk soalnya. Berarti ini ayat selanjutnya di ini ya, An-Nisa 34 itu sujud. Makanya nggak batin. Iya. Kalau kita soleh gitu kan. Iya. Udah ya, lihat tadi sumber pertama lihat. Dari Khaisamah dia berkata, An Khaisamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isma. Isma itu dosa. Cukuplah berdosa seseorang gitu ya. Ayah bisa amai yamliku kota. Cukuplah berdosa seorang apabila menahan hak dari orang yang ditanggungnya. Ada nggak orang begini, Pak? Orang begini ada nggak kira-kira? Yang kayak gini ada nggak kira-kira? Dia ada nafkah, dapat, tapi nunggu diminta. Pak belanja nih, Pak ini nih. Ya kan? Ada. Nah, cukup berdosa apabila dia ternyata iseng gitu digoda setan. Udahlah. Diemin aja coba sampai kapan gitu. Nggak dikasih, dia numpuk sendiri buat dirinya gitu. Atau dia gunakan untuk maksiat di luar rumah. Hati-hati, Pak. Tapi ini juga ada background suzon duluan ini. Pastilah. Ya kan? Kalau misalnya dia berhati-hati, Ya. ya dalam arti dia udah analisa ini cukup segala macam, lepas ini
mubazir nih. Boleh dong ini. Ya, oh iya itu nggak masuk Pak. Ya. Ini sudah Ini ada udah suuzon lah ini. ada mens rea, ada Ya. niatan buruk gitu loh, bahwa dia memang atau termasuk orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil itu hadis nomor 2, lihat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan, menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun sahihul la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakufi baniya. Sungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi. Diberi, tapi nggak cukup. Ya kan, diberi, tapi nggak cukup. Jadi pelit gitu ya. Untukku dan anakku. Kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Jadi karena nggak cukup, dia sering ngambil di kantongnya. Hindun sering ngambil di kantongnya nih. Di kantong ambil dari kantong. Nih garam habis nih, ya. Pak Tom naruhnya di mana? Bukan di kantong, ya, di mobil. Dan di kantong yang ditaruh 10 ribuan. Yang diambil cuma 10 ribu, pelit lagi. Ya. Makanya kodenya ganti-ganti terus, Pak. Nah. Ya. Lalu jadi karena dia kikir, aku ambil tanpa sepengetahuannya. Hindun nanya, apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab, baik, lihat jawabnya. Khuzi min malihi bil ma'ruf. Ambil dikit lah dari hartanya dengan cara ma'ruf. Apa yang cukup buatmu dan anakmu. Jadi untuk survive. Ini menghadapi suami pelit yang berdosa karena menahan harta. Tapi nggak dijawab ya sama dosa apa enggaknya itu. Loh, Si hidupnya itu. kalau jawaban begini maknanya nggak dosa. Karena dia darurat. Sekarang dia udah bilang, dia sih nafkahin, tapi nggak cukup buat kami. Contohnya beginilah, Anda dikasih uang 5.000 gitu loh, tiap hari. Ya, sedangkan kebutuhannya ongkos anak ke sekolah sama dapur, bumbu dapur. Cukup nggak? Nggak cukup. Oleh sebab itu dia ngambil lagi 20. Pluk, gitu. Itu yang dimaksud tuh gitu. Dosa apa nggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ambil aja, tapi yang cukup saja, yang ma'ruf. Jangan ambil berlebihan. Yang berlebihan seperti apa? Lihat. Lihat yang berlebihan, hadis nomor 8. Hadis nomor 8, lihat. Nah, ini baru nggak boleh sama Rasulullah. Ya. Dari Asma. Dia berkata, suatu ketika ada seorang wanita datang pada Nabi SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, aku punya satu keperluan. Oke? Apakah berdosa? Fahal alayya junahun. Apakah berdosa jika aku menggunakan harta suami yang belum diberikannya padaku? Jadi dia ngambil yang belum haknya, belum diberiin karena dia ada keperluan. Beli lipstick, beli softtek, misalnya begitu ya. Nah, Rasulullah SAW menjawab, orang yang berhias dengan harta yang belum diberikan padanya sama seperti orang yang mengenakan pakaian kepalsuan. Wah, gimana nih? Ini baru dosa. Paham ya? Paham. Dia cukup sih makan, tapi punya keperluan, punya hajat. Arisan. Oh, kayak bininya Dedek kan arisan. Iya, bini arisan. Arisan. Ternyata nggak ada uang untuk setor. Ya Rasulullah, aku boleh nggak? Ini harta belum diberikan padaku, aku colong untuk arisan. Oh, nggak boleh, kepalsuan kamu gitu, paham ya? Jadi laki-laki ada di persimpangan jalan, dia pelit, salah, tapi dicolong juga, ya kan? Gitu. Ini sama aja kayak ILC itu. Nah gitu. Kami mendiskusikan, Anda memutuskan. Anda memutuskan. Di kiri kanan. Ya, maksud saya seperti itu jadinya tadi, yang melihat yang pertama tadi. Iya. Jangan langsung kita menilai. Ya, misalnya ada laki-laki tuh laki-laki bininya berangkat sendirian, dianya di rumah aja tuh ngurus anak gitu. Udah kompromi kali. Ya misalnya gitu ya. Tapi ingat, jangan menyandarkan kepada tugas. Contoh, udah lu sekarang cari duit, kayak Pak Tong kemarin ngomong tuh, ya, lu yang cari duit, gue yang ngurus anak di rumah gitu. Ngurus anak segala macam itu memang kewajiban kamu gitu. Tapi kebaikan istilah sampai dia ngurus anak gitu ya. Jangan ditukar gitu. Jangan ditukar. Itu kan menjadikan kamu pemimpin, tetap akhirnya menjadi posisinya jadi berbalik gitu. Ya. Oke, ini paham ya. Jadi jangan main-main ya. Nah, sekarang jika suami nggak mampu gimana?
Jika suami nggak mampu, nah kita lihat itu yang saya ceritakan tadi, hadis nomor 13. Ya, kita lihat. Hadis nomor 13. Dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk bersedekah hari ini, dan aku mempunyai perhiasan padaku yang hendak aku sedekahkan. Namun Ibnu Mas'ud menganggap bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah." Lalu Nabi SAW bersabda, Ibnu Mas'ud memang benar. Misalnya Ibnu Mas'ud nggak kerja nih. Suamimu dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk engkau beri sedekah. Jadi istri yang lebih mampu itu jangan ngasih orang lain, nafkahi dulu suami sama anak. Posisi udah bawah. Yang wajib. Dan ini Rasul tidak mengkaitkannya dengan ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Nggak dikaitkan sama Rasul. Ya sudahlah. Ya. Walaupun ketika orang tuanya sendiri gitu. Maksudnya? Ya ini kan sedekah kan ke suami dan anaknya. Ah. Tapi dia sedekah ke orang tuanya gitu. Pokoknya lebih berhak yang orang ditanggung dulu, kan kemarin kita udah bilang nih. Iya. Siapa saja yang disalurkan nafkah itu. Orang yang ditanggung dulu kan. Iya. Diri sendiri orang yang ditanggung. Baru ke orang tua. Jadi prioritasnya Ibnu Mas'ud bilang, aku sama anakmu lebih berhak loh. Gimana nih? Si Zainab nanya Rasulullah. Pertanyaan yang komplitnya ada di hadis nomor 5 sebetulnya. Ya. Hadis nomor 5. Jadi kisahnya Zainab begini ceritanya nih. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah hai kaum wanita, walaupun berupa perhiasan kalian." Maka Zainab pulang menemui Abdullah bin Mas'ud. Lalu Zainab berkata padanya, "Engkau adalah orang yang ringan tangan." Dia bilang nih, ya, si istri bilang sama suaminya. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Oleh karena itu, temuilah Rasulullah. Lalu tanyakan kepada beliau, apakah sedekahku cukup untuk keluargaku sendiri? Ya, jika tidak boleh, maka aku akan berikan pada orang lain. Abdullah bin Mas'ud menjawab, kamu aja yang menemui Rasulullah. Kemudian Zainab pergi. Di pintu rumah udah ada seorang perempuan dari kaum Ansor yang punya keperluan yang sama, bahwa dia punya suami nggak nafkahin, dia mau nafkahin gitu loh. Sedangkan Rasulullah SAW adalah orang yang berwibawa, yang buat orang lain segan untuk bertemu. Tiba-tiba Bilal keluar menemui kami, maka kami pun berkata pada Bilal, temuilah Rasulullah, lalu beritahukan padanya bahwa di pintu ada 2 orang perempuan yang ingin bertemu dengannya. Apakah boleh 2 orang perempuan ini bersedekah kepada suami mereka dan anak yatim dari keluarga mereka sendiri? Tapi jangan beritahukan pada beliau siapa kami ini. Lantas Bilal masuk menemui Rasulullah dan menanyakan seperti yang diminta wanita itu. Maka Rasulullah bertanya, siapa 2 orang wanita itu? Bilal menjawab, salah satu orang wanita dari kaum Ansor dan Zainab. Rasulullah bertanya lagi, Zainab yang mana? Jawab Bilal, istri bin Mas'ud. Rasulullah berkata pada Bilal, 2 perempuan itu mendapat 2 pahala. Pahala karena berbuat baik pada keluarganya dan pahala sedekah. Tidak diatur. Kamu jangan repot-repot, biar laki lo cari kerja. Nggak gitu. Udah aja bebasin. Artinya kita harus memaklumi keadaan seperti itu. Jangan keras kepala. Itu makanya kedudukan dan derajat pemberi nafkah ini bisa berbalik-balik. Manusiawi lah saya. Apalagi didampingin misalnya kayak Iskandar dulu ya. Dulu Iskandar kantor, istrinya jual nasi. Tahu sekarang kenapa dilarang? Anak-anak boleh. Oh. Tapi kebanyakan kalau istri berusaha, dia uangnya uang sendiri itu kan yang biasanya. Jadi, Ya itu memang begitu. Di awal udah dibilang, sebagai suami yang berwibawa nih, kamu cari duit kan untuk dirimu sendiri. Maksudnya lu jangan minta gue lagi tapi lift. Kasihan. Jadi nggak nafkahin juga. Itu ya. Kita gengsi dikasih sama dia. Kita gengsi kan dikasih sama dia, kita punya gaji, tapi kita bilang sama dia, karena lo udah cari duit sendiri, jangan minta ongkos sama gue lagi. Itu sama aja ngurangin derajat dia sendiri. Gitu. Padahal yang ngasih juga ditolak gaji. Ya. Jadi ini emang semua ada konsekuensinya. Ada, pasti ada, Pak. Makanya ini adalah sifatnya lokal, Pak. Tiap keluarga lain-lain. Iya. Tapi yang kondisi ideal, Anda yang bergerak. Betul. Gitu loh. Ada yang bergerak. Di rumah. Lo tinggal ngangkang aja. Tinggal bunting aja dari gue. Udah gitu aja. Jangan kemana-mana ya, gitu. Gue yang cari kebutuhan.
Kita penuhin kebutuhannya lagi. Gitu. Kayak saya ini kan udah ditanya sama istri, THR keluar nggak? Nggak tahu. Corona. Ya kan, kali mau beli baju. Ya kan? Gua masih kerja aja udah untung. Nah, di zaman Rasulullah kasus ini nggak masalah. Di zaman Umar masalah. Di zaman Umar masalah. Hadis nomor 15. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat pada komandan militer di medan perang agar mengultimatum para prajurit yang meninggalkan istri mereka untuk memilih. 1. Segera mengirimkan nafkah pada istri yang mereka tinggal atau terima tuntutan cerai dari mereka. Apabila mereka menceraikan pun hendaklah mereka tetap memberi nafkah yang terutang selama mereka dahulu tidak ada di sisi istrinya. Jemaah tabligh mesti baca nih. Ya kan, dia bilang karena Allah dakwah istri gak ditinggalin nafkah, tinggalin tetap. Kalau nggak ngutang dia. Ya, jadi dia zaman Umar keras. Ini untuk apa? Untuk mengkondisikan ideal seorang laki-laki dengan ayat yang tadi, dengan An-Nisa 34. Mestinya begini loh jadi laki-laki gitu. Dipaham ya? Jadi kita jangan buru-buru menilai orang lah gitu. Oke? Apa? Betul-betul. Merasa di mata lu mengingatkan. Ya, udah sekarang ya. Ini bab ini udah kelar ya Pak ya. Sekarang tinggal bab terakhir nih. Setengah jam ke depan, oke? Keutamaan pencari dan pemberi nafkah. Keutamaan kita nih. Oke Pak Tom? Kita bab ini terakhir ya. Itu udah. Ini mah diomongin sendiri lah di rumah ya. Kalau Pak Tom memang udah punya siasat dia. Wah, karena kurang nih dibagi 3 nih. Dia nasihatin tuh yang paling muda kan. Kita memang mesti berusaha sih. Supaya kelihatan nggak punya nggak kelihatan nggak punya duit. Ya. Jadi nggak mesti kerja keras gitu. Nah, oke. Keutamaan seseorang yang mencari nafkah itu ada 3. 1, berbuah pahala. Jadi pasti mencari nafkah itu ada pahala. Berbuah pahala. Yang kedua, bernilai sedekah. Dan yang ketiga, mengundang ampunan Allah. 3 itu aja keutamaannya. Jadi kalau melihat keutamaan ini, pasti Bapak semangat jadinya kan gitu. Berbuah pahala. Bernilai sedekah, bernilai sedekah, Bernilai sedekah. dan mengandung ampunan. Woi. Mengundang ampunan. Jangan tidur rumah lu. Iya. Makan, tidur lagi, bangun lagi, makan. Ya, kita lihat sekarang. Keutamaan yang pertama, berbuah pahala. Gimana sih Allah itu memberikan pahala kepada seorang pencari nafkah? Kita lihat hadis nomor 10. Ya. Hadis nomor 10 kita lihat. Ayo Pak Tom. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba mensedekahkan hartanya dari hasil yang baik, maka Allah akan menerimanya dan mengambilnya dengan tangan kanannya, seolah-olah gitu ya. Kemudian dia melipat gandakannya seperti salah seorang dari kalian mengembangkan anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan 1 suapan makanan, sehingga 1 suapan itu berkembang dalam tangan Allah menjadi seperti gunung. Maka bersedekahlah kalian. Ini intinya adalah nafkah suami kepada istri dan anaknya. 1 suapan itu, lalu Allah jadi dikembangkan oleh Allah bunganya. Dia kalau kita menaruh uang di bank nih, jadi gunung. Jangan salah tuh. Berarti pahala kita besar. Hanya gara-gara memberikan suapan makanan itu. Apalagi kita tambah itu makanan ya. Pakai GoFood, beliin Pizza Hut. Wah, ya kan? Senang keluarga. Wah, itu nambah pahala. Jadi Bapak jangan meremehkan diri sendiri. Jangan medit. Ya gue pengen ngomong itu nggak enak, banyak orang medit. Lah gue minta sate padang sama paru aja kagak dikirim. Nah bagaimana sekarang? Apakah
tadi kan umum nih. Sekarang ada orang yang bilang begini, kalau saya cuman sedekahkan nafkahin keluarga doang, tapi yang lain tidak gimana? Artinya dia khusus anak, istri, sama pembantu di rumah. Tapi orang lain enggak gimana gitu. Tetap berpahala. Malah pahalanya paling besar itu gitu. Itu hadis nomor 7 dulu. 7. Dari Amir bin Sa'idi dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, meskipun kamu hanya memberi nafkah pada keluargamu saja, fa innaka tu'jaru fiha, kamu akan tetap diberi pahala, bahkan sampai suapan yang kamu angkat, kamu suapkan pada mulut istrimu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Satu botol aqua buat anak kita kasih, nggak ada yang sia-sia. Semua dicatat pahalanya, diberi upah sama Allah. Nah itu enaknya kita. Jadi kita nggak lihat besarnya penghasilan dan besarnya yang kita nafkahkan, tapi itu akan Allah lipat gandakan. Ya, ini kan lumayan nih. Ya, jadi dan kalau kita udah punya lebih, ini kita bagi keluarga orang lain segala macem gitu. Walaupun jumlah yang untuk orang lain lebih besar, masjid segala macam, keluarga udah cukup semua itu. Pahala terbesar yang untuk keluarga. Tolong ikutin saya. Baca hadis nomor 4. Ya, tolong ikutin saya. Ini kalau perlu dihafalin. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Yuk. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Ayo, barang-barang ulangin ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamuha ajra. Allazi anfaqtahu ala ahlik. Siapa yang sanggup ngapalin? Tar aja deh ya. Artinya begini. 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau bernafkahkan untuk membebaskan seorang budak, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi jangan remehkan. Mantap lah pokoknya ini, ya. Orang nyari nafkah tuh mantap aja, ya. Dan jangan banyak ngeluh juga dengan hasil. Pokoknya kalau Bapak ikhlas, soalnya gini, Pak. Orang tuh kan punya rasa ego. Begitu dia cari nafkah dapat hasil, pengennya kan dia beli kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ini dia kok ikhlas kasih sama istri sama anak. Itu ganjarannya gede gitu loh maksudnya. Berkorbannya itu loh. Ya. Diturutin ya, minta apa turutin. Oke. Nah, pahala yang Bapak dapat juga dirasakan dan didapat oleh seorang istri dan pembantu. Jadi kalau kita nafkahin nih, Pak. Kita nafkahin keluarga, maka kita dapat pahala. Istri dan pembantu yang mengelola dan yang menjaga harta kita juga dapat pahala. Enaknya begitu. Hadis nomor 12. Lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menafkahkan harta dari rumah suaminya dengan tidak berlebihan, maka wanita tersebut mendapatkan pahala dari apa yang telah dia keluarkan. Dan suaminya pun mendapatkan pahala dari usahanya. Dan penjaga gudangnya, maksudnya pembantunya, mendapatkan pahala. Yang pahalanya tidak mengurangi pahala yang lain. Jadi sekali nafkah Bapak beredar di rumah, dikelola sampai istri. Istri lagi ngelola, tahu-tahu ada orang datang, kasih sama istri. Terus si pembantu juga dengan giatnya menjaga harta Bapak itu. Maka semua di rumah itu dapat pahala. Nah ini kan terjadi
suatu produksi pahala gitu loh. Gara-gara langkah kita. Kita dapat pahala usaha, dapat pahala sedekah, ya. Kemudian dia dapat pahala pengelolaan, dapat pahala penjagaan. Itu indahnya Islam. Jadi kompak, jangan pelit, ya. Nah, wanita yang dapat duit dari suaminya, kemudian bersedekah dari harta suaminya, pahalanya itu setengah dari pahala suami. Setengah dari pahala suami. Ya kan dia bukan duitnya sebetulnya. Ya, nih mah buat bulanannya, buat pribadi 5 juta. 1 juta dia kasih buat orang tuanya. Ya. Pahala yang 1 juta itu buat orang tuanya itu sebenarnya yang dapat suaminya. Dia dapat setengah juga dari pahala suami. Paham ya? Nah, jumlahnya nggak tahu pahalanya berapa di situ. Ya, ngerti? Kalau dia dapat dari usahanya sendiri, ya, maka full pahalanya. Ini kalau dia menggunakan harta suaminya untuk sedekah dengan izin atau dengan tidak izin, ya, nggak berlebihan gitu. Pahalanya dapat. Tapi suaminya dapat 1, dianya setengah. Sian ya. Sian. Sian lo. Lu nerima doang sih, kan gue yang unggul gitu ya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita bersedekah dari harta suaminya, bukan atas perintahnya, ya, maka dia mendapatkan ganjaran setengah dari ganjaran suaminya. Paham ya? Jadi kita bukan atas perintah ya. Iya. Jadi mau-maunya dia nih. Iya nih, diam-diam nggak apa-apa kan udah dikasih, tapi kan dikesian sama orang tuanya apa gitu ya dah. Tapi dapat pahala tapi nggak full, gitu. Ya. Nah itu yang masalah keutamaan pahala. Sekarang bernilai sedekah. Jadi mencari nafkah itu bernilai sedekah. Kita lihat hadis nomor 6 dulu. Bahwa seorang pencari nafkah seperti kita itu boleh mengharapin pahala. Ya. Oke, siap ya? Iza anfaqa muslimu nafakotan ala ahlihi huwa yahtasibuha, ngarepin nih ya, kanat lahu shadaqah. Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dan dia berharapkan pahala dari itu, maka nafkah itu serentak langsung bernilai sedekah di hadapan Allah. Jadi nafkah itu kan fisabilillah, ya. Jadi nilainya sedekah. Kan Bapak suka lihat ya, kalau ada orang kok baik banget nih, orang lain dikasih makanan, orang lain disuruh apa. Wah, ini jago sedekah. Sebenarnya yang kita lakukan pada istri, ya, dan anak itu kita lagi bersedekah juga. Nih, mah, nih nak, nih, yem, nih nak, gitu. Nilai sedekah itu maksudnya. Jadi kita ini dapat pahala mencarinya dan dapat pahala mengeluarkannya. Itu maksudnya. Hadis nomor 14. Apapun yang kau berikan sebagai makanan, ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Maka itu merupakan sedekah. Demikian pula yang kau berikan sebagai makanan kepada anakmu, istrimu, bahkan kepada pembantumu. Itu semua merupakan sedekah. Wah, kita ini jadi orang hebat sebetulnya ya. Lihat lagi hadis nomor 3. Langsung. Hadis nomor 3. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki, maka sabar rajulu kasban adyaba min amali yadi. Ya, enggak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya bekerja sendiri dia, enggak ngemis dan sebagainya gitu. Wa ma anfaqar rajul ala nafsihi, ya, wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Apa saja yang kau nafkahkan, dinafkahkan seorang laki-laki kepada dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, semua adalah sedekah. Jadi jangan
sekecil apapun. Ya. Termasuk batin, sodako. Ya. Nasihat, nak jangan gitulah nak, biasa aja kali nak, udah tinggalin. Ya. Sedekah udah kita. Bayangkan tuh. Apapun yang kita berikan ya sebagai kita kepala keluarga kepada keluarga ini, baik materi maupun non materi, sedekah nilainya. Jadi kita ini lagi bermain-main pahala dengan Allah. Ya. Ahli sedekah. Bahkan kalau kita iseng-iseng nanam pohon di lapangan sonono MA, ada burung makan dari buahnya itu, kita lagi sedekah sama burung itu. Bayangkan tuh. Ya. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min muslimin ghorosa ghorsang fa'akala minhu insanun au dabbatun." Terus illa kana lahu bihi shadaqatun. Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam lalu tanamannya dimakan orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah. Ini Pak Raden nyontoin yang bukan-bukan. Jambunya mau diambil, woi, dikejar-kejar. Jadi kalau punya pohon jangan pelit-pelit, Pak. Ya. Saya dikasih jambu. Sawai pangan mereng ya udah. Iya. Soalnya orang itu Allah yang suruh. Biar jadi nggak panen dia sedekah gitu. Makan binatang. Itu dia, Pak. Itu dia. Kalau kita belajar main hati begitu. Wah, ini berarti belum jatah kita nih, gitu kan? Tapi nilainya sedekah. Kita nggak kehilangan gitu loh. Alhamdulillah. Tapi sulit kan orang begitu, ya kan? Samping saya kan saya tanamin tuh pandan, jambu, belimbing. Siapa yang mau ambil aja ya. Tapi melakukan misalnya seperti yang saya katakan tadi, Orang jadi stres. dengan hadis yang lain, Udah kamu jadi stres. yang utama adalah istrimu, anakmu, dengan maksud membela itu boleh dong. Boleh. Ya boleh aja. Sedekahnya lebih banyak yang ini soalnya. Iya. Asalkan tidak kondisinya memang cukup dan misalnya emang pas buat keluarga gitu. Tapi kalau ada lebih ya nggak ada salahnya kan. Iya. Engkau lebih tahu siapa yang kau itu kan gitu. Iya. Jangan bela terus. Nah, urusannya kalau udah nggak cukup mau makan lagi nih. Nah ya, jadi itu tadi pencari nafkah keutamanya adalah satu dia berbuah pahala dan bernilai sedekah. Terakhir mengundang ampunan. Apa yang dia mengundang ampunan? Yang diampuni apanya nih? Dua cuman, yaitu semangatnya dan capeknya. Semangatnya orang bekerja, Allah langsung ampuni dia. Capeknya orang bekerja, langsung diampuni. Jadi kita ini nggak usah istighfar kalau rajin semangat mencari nafkah dan kita, aduh capek nih gitu. Allah ampunin dosa kita, sebagian dosa kita. Kan ada yang nggak bisa diampunin kecuali dengan semangat bekerja. Ya, hadis nomor 16 dan 17. 16 dulu. Inna minaz zunubi la zunuba la tukaffiruha sholatu walas siyamu walal hajju walal umrah. Qala wa man tukaffiruha ya Rasulullah alhummu fi talabi ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat puasa dan haji dan umroh. Di antara dosa-dosa bapak ini, kita ini, ada satu dosa yang nggak dapat diampunin. Nggak tahu dosa apa tuh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskan? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Jadi ada satu dosa yang kita nggak tahu dosa apa, yang hanya bisa terhapus kalau kita semangat nyari nafkah. Dosa itu terhapus. Nggak tahu dosa apa. Ya. Jadi semangat tiap hari nih berangkat, berangkat. Waalaikumsalam gitu. Hapus dosa.
Bayangin kalau 360 hari dalam setahun kita begitu terus, semangat ya. Ini biasanya orang barat bilang, I don't like Monday. Saya nggak seneng hari Senin, udah lemes, nggak diampunin ya. Tiap hari semangat, kayak Dedek tuh semangat ya, terus pakai masker dia, nggak tahu kemana tuh, naik motor. Nah, terakhir, barang siapa yang sore hari man amsa ya, duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semangatnya dan capeknya diampuni. Ya. Jadi kalau bapak pulang terus itu kan dibikinin kopi, kipas-kipas, mah pegel mah ini, diampunin. Ya itu dia enaknya. Jadi itu salah satu keutamaan dari pencari dan pemberi nafkah. Dah, ada pertanyaan? Tapi kalau kadang pekerjaan itu mengeluh gitu dengan pekerjaan justru orang itu. Mengeluh capek nggak apa-apa. Ya, Mengeluh capek nggak apa-apa. Aduh capek nih, gitu, nggak apa-apa. Manusia. Tapi capek boleh, pasti nggak boleh. ya, istri akan lebih kagum lagi kalau selama hidup kita pulang kerja dari mana nggak pernah ngeluh capek. Dia akan tertanam di sini. Begitu kita mati meninggal nanti, bapak tuh nggak pernah bilang capek. Kan enak ya kan. Gitu. Tapi semangatnya dan capeknya diampuni oleh Allah. Gitu. Mengundang ampunan. Ya. Iya, jadi ya, kalau kita semangat, ya kan? Gitu. Oke? Jadi jangan kecil hati. Apa nafkah yang kita jalankan, yang penting menjalankan itu halal dan ininya segala macam yang kita jaga. Kita punya 3 keutamaan. Dia pasti berpahala, dia bernilai sedekah, dan dia mendapatkan ampunan. Saya kalau ngelihat pelajaran bab ini tadi, Ah, kan bagi wanita mudah sekali mau masuk surga, ah, ya kan? Apa wajib sholat wajib, iya, puasa wajib, ah, menjaga apa Diri, nama keluarga, kehormatan. taat kepada suami, iya, gampang kan? ah, Kalah sama ini. Ini banyak banget buat suami sebenarnya. iya. Yes. Makanya kita disebut pemimpin sih. Lebih unggul. Bayangin dia Semangat. Banyak banget maksud saya kesempatan untuk masuk surga gitu. Oh iya. Harus seperti ajaran kita Iya. ini sebagai laki-laki. tiga laki-laki banyak. Gimana? Mau nanya, kalau kita sebaliknya, kita ini kan sebagai pimpinan, Nah. sebagai laki-laki, Ya. kita kebalikannya kayak tadi Pak Ustadz, perempuan yang nyari. Apakah kita dapat ampunan dan pahala juga seperti ini? Ya enggak. Apakah yang perempuan itu yang dapat? Yang perempuan yang dapat. Makanya saya bilang jangan diomongin. Kata Posisi- konsekuensi. Iya, Ini kan Konsekuensi. posisi kebalik, Pak. posisi terbalik. Tapi kita nggak boleh bilang ini ayat salah kan gitu ya. Enggak. Secara faktual kebalik. Pendapatan pahala itu, ampunan itu Iya, kita dapat. dia yang dapat Dia dong. dapat. Iya dong. Kita dapat setengahnya saat itu. Dapat Begitu aja Pak dibalik. Cuman itu bukan dalil. Itu adalah faktual yang memang kita harus hadapi. Oh iya kenyataannya begini gitu. Terutama bagi orang yang memang sakit atau lemah kan itu ya. Sehingga akhirnya istrinya yang semangat itu. Semangatnya istri itu, Pak, diampuni. Kesinilah arahnya Umar tadi keras. Lah iya. Daripada. Gitu. Ya, tinggal kita dari nimbang-nimbang ya. Umar, apa Rasul bilang, Jadi rancu. istri lu hebat. Ya kita istri hebat berarti dia lebih hebat pahalanya. Nggak minder loh. Padahal disebut unggul kita tadi dalam ayat itu. Jadi begini, yang penting yang ideal adalah An-Nisa ayat 34. Sampai ya kita kasih semangat diri kita sendiri. Pokoknya sampai saya di ujung titik nadir lah gitu. Saya akan terus berusaha gitu. Dan semangatnya itu saja sudah langsung Allah ampuni gitu. Tapi memang stepnya kesananya ya mesti punya prinsip halal haram segala macam yang baik gitu. Jangan jadi tukang palak lo di gaplek sama aja dong. Ya, jadi pakai prinsip sana tadi.
Jadi kasirnya di rumah gitu. Iya. Ada lagi? Ya, jadi bab nafkah udah habis nih, ya. Yang penting. Saya tak coba tak, kalau harta, pendapatan harta itu dicampur gimana kan suami istri kerja. Iya, terus? Campur aja. Iya. Dicampur. Kesepakatan ya. Mau Ah. ngapain terserah, pakai aja. Gitu. Iya. Masalahnya di mana yang mau ditanyakan? Nah, Ya, soalnya ini ada pertanyaan ini ngarahnya ke harta gono gini dan ke harta waris. Apa ke situ nggak? bukan. Apa itu Bukan. maksudnya? Pendapatan aja. Pahala ampunan. Misalnya duit aja lah ini. Ya, Dapat duit nih, campur aja udah. Dalam penggunaannya gitu. Iya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti itu terkait dengan begini, ketika bapak meninggal, kan membagikan waris, ya kan? Yang mana yang mau dibagi waris? Kan waris itu dari yang mati ke yang hidup. Oleh sebab itu ada istilah harta gono gini. Nah, itu nanti difilter oleh agama. Begini loh, milik suami adalah apa yang dia usahakan. Itu milik suami. Milik istri adalah apa yang dimilikinya waktu dibawa nikah. Mungkin dia dapat harta dari orang tuanya kan nggak tahu kita. Nah, dan apa yang kita berikan. Jadi nggak ada milik bersama sebenarnya. Ini untuk memfilter harta waris nantinya. Jangan kita meninggal, sedangkan harta terbanyak di rumah itu adalah dari istri sebenarnya, milik dia. Belum dikasihin ke kita dan ke anak-anak. Rumah milik ibu nih. Diwaris. Kita meninggal diwaris ke anak-anak. Loh, ini bukan milik yang mati kan gitu. Jadi itu gunanya. Oleh sebab itu kalau harta dicampur, kalau dicampurnya untuk operasional silakan saja. Duitmu, duitku, atau duitmu adalah duitku adalah duitmu. Itu kan romantis saja sebetulnya. Tapi di dalam pemisahan harta untuk faraid nanti, itu bakal susah. Itu kalau dalam bentuk benda ya. Ya. Kita kan uang aja gitulah. Ya kalau uang nggak ada masalah. Tapi kan uang juga tetap diwaris. Seandainya tengah jalan bapak meninggal. Ini yang punyamu piro, ini yang punya saya berapa? Enggak kan kita di awal udah kesepakatan lah gitu. Kesepakatan bahwa wah ini untuk operasional, ini ada apa-apa udah itu. betul. Iya, tapi dalam Islam tidak ada duit bersama, Pak. Tidak ada harta bersama. Kenapa nggak ada harta bersama? Karena waris itu harus miliknya yang mati, yang diwaris. Bukan ada campuran dari milik orang yang masih hidup, Pak. Ya, gitu ya? Seandainya itu tadi dibelikan suatu benda, mobil misalnya gitu. Iya. Itu di atas namakan istri aja gitu. Betul, diberikan. Iya. Jadi diakadkan gitu. Ini saya berikan padamu. Maka semenjak itu Bapak nggak punya mobil. Istri yang punya mobil kan begitu. Nah, jadi di rumah tangga itu ada yang namanya nafkah atau sedekah yang habis. Ada yang dimiliki. Namanya hadiah atau hibah. Nah, dimiliki ini mesti jelas. Cukup di lisan. Cukup akad saja, tapi secara negara kan memang ada buktinya berupa kepemilikan. Kalau rumah tuh sertifikat, kalau mobil BPKB kayak gitu. Jadi itu mulai dari sekarang lebih baik. Ya kan? Yang paling baik contoh adalah dari Rasulullah ketika meninggal, Fatimah itu menggugat ke Abu Bakar, ayahmu nggak meninggalkan harta. Dia meninggalkan wasiat, tapi tidak meninggalkan harta kata itu. Punya satu keledai aja dan segala macam dan udah disumbangkan ke Baitul Mal. Jadi nggak ada harta kalau bisa supaya tidak ada. Tapi ada lagi suruhan Nabi, jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin. Karena mereka akan menjadi kafir gitu dengan segera. Nah, ini sulitnya. Awal sebab itu kita ada di tengah-tengah aja. Ya waktu kita hidup kalau kita memang udah nggak banyak membutuhkan harta, hibahkan aja sama mereka. Hibahkan sama mereka. Dan saya bilang sama istri saya, ini semua untuk kamu. Berarti saya nanti nggak mewarisi. Tapi barangkali ada uang duka dari kantor, ya kan? Ah, itu yang diwaris. Sebab itu jatuhnya kan itu milik saya. Ya, karena saya mati dikasihkan pada kamu. Bukan untuk kamu itu, untuk ahli waris gitu. Nah, itu dibagi waris. Tapi yang lainnya segala macam, anak-anak saya bilangin, ini udah milik mama, kamu jangan tuntut. Nah, kayak gitu. Lebih baik begitu. Ya. Kalau hibah Saya dari dulu tetap kalau beli apa nama istri.
Kasihkan saja. Buru-buru pengen pamit jadi. Apa? Ya buru-buru pengen pamit. Istilah saya Wah, si jauh, baru 2 tahun lagi baru. istilah preman saya dulu, gua keluar tinggal kolor lah gitu. Ya iyalah, istilahnya begitu. Tinggal baju Tapi hibah kan nggak boleh semuanya ya. Apa tuh? Hibah. Loh, hibah nggak ada ini. Al hadiah tuh bil kudril mufti. Hibah itu hadiah yang diformilkan. Yang nggak boleh semuanya itu apa ya? Wakaf. Wakaf ya. Heeh. Kalau wakaf malah udah nggak dimiliki lagi malah. Maksudnya nggak boleh semuanya apa? Wasiat nggak boleh semuanya. Wasiat maksimal 1/3, iya. Nggak, mendingan dari hidup ke hidup aja, hadiah atau hibah. Selesai. Ya Gitu. misalnya saya ke si Api udah remahin milik kamu udah gitu. Mm-mm. Bisa gitu ya. Langsung balik nama. langsung balik nama sih. Pakai aktenya bukan akte jual beli, akte hibah. Selesai gitu. Kalau menurut saya begitu ya. Sebab ya ini aja prakteknya, saya sering dipanggil ngitung waris. Prakteknya susah. Ketika hak secara Islam sudah dibagi, waktu pelaksanaannya, lalu ada satu orang yang bilang, ya udah nih main, kalau yang nggak butuh banget udah mapan, nggak usah ambil semua lah. Terutama soal perempuan laki-laki, yang perempuan-perempuan teriak semua, gue kan janda, ya gue kayak gitu-gitu. Tapi pada waktu ini udah yes semua, bagi hak kan bukan bagi materi. Begitu pembagian materi pada pusing. Kok setengah ya? Nah, jadi anak yang ya. paling tua yang banyak ngurus orang tua kayak gitu kan. Iya, itu orang tuanya udah mati ngomong begitu. Atau orang tuanya dia di rumah sakit, dia udah bilang sama yang lainnya, "Dah, lu pada pulang aja, gue yang jagain mama, ya. Tapi ntar tuh tanah yang di sana buat gue." Itu harta, Pak. Nggak ada saudaranya, harta. Saya itu ngurus orang waris, mohon maaf bukan riak, saya udah puluhan saya yang berantem depan saya, yang segala macam. Saya nggak dibayar, Pak, ngurus begini. Cuman saya bilang, ini ashabul furudnya masih ada. Anak itu asobah loh, Pak. Anak itu makan sisa waris. Aslinya ashabul furud. Nih akhirnya ke Bapak waris sedikit ya. Yaitu orang tua yang meninggal masih ada apa enggak. Saudaranya masih ada apa enggak. Kayak gitu. Jadi anak dapat sisa waris setelah dipotong ibu, dipotong biaya jenazah, dipotong hutang dan wasiat. Dan ashabul furud, dia zawil furud dan asobah dilihat lagi. Kalau masih ada, baru yang mahrum siapa, yang mahjub siapa. Jadi anak belakangan, Pak. Anak yang sisa waris namanya asobah. Nggak langsung meninggal, paling yang dapat istri sama anak, nggak gitu. Ada aturannya. 21 ya. 25, Pak. 25 ya. 25 pihak. Jadi itu nantilah, bikin pusing aja. Ilmu paro ini. Belajar, Bin. Lu udah kagak bayar belajar. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Pokoknya kita teruslah jadi yang terbaik, gitu aja. Dengan cara kita masing-masing, ya. Lisannya dijaga pada keluarga. Jangan memberi nafkah dengan menyakiti. Itu yang penting. Memberi nafkah dengan menyakiti istri, menyakiti anak-anak gitu loh. Jadi memberinya seolah-olah kita ini enggak, udah. Karena begini loh. Ketika kita udah melepas nafkah kita, itu yakinlah bahwa kita ini udah calon ahli surga. Jangan lihat materi. Waduh, bini gue minta ini lagi, minta enggak. Penuhi aja kalau bisa penuhi. Kalau nggak bisa penuhi, masih ada jalan. Janjikan. Berilah harapan. Boleh dijanjikan kan? Insya Allah mah 2 tahun lagi lebaran kita kumpulin duit ya. Nggak ada masalah memberi harapan begitu. Karena dia juga akan mendoakan kita. Ya Allah, penuhi gitu. Dia punya hajat ini gitu. Saling mendoakan. Tapi jangan diputusin hatinya, dimutungin dengan dia minta, kita ngomel-ngomel. Lo tahu kerjaan emang gue direktur, gue kondektur tahu, kata jangan begitu, istri digituin, gila kali. Ya, jangan gitu. Manjain dia gitu. Ngaca dong, ngaca.
Ya boleh ngerem dikit, misalnya ya kayak istri saya berangan-angan punya sofa baru, lalu punya tempat tidur baru, karena yang lama kayaknya udah keras gitu, segala macam itu. Saya bilang, ya didaftar dulu, apa aja kebutuhanmu. Nanti kita prioritaskan yang mana yang paling kamu butuhkan dulu gitu. Jadi kita ada janji, ada apa. Jangan diputus setengah jalan. Belum di titik, belum di koma, belum apa, udah bilang, udah dia cerewet, pengeretan lu. Pengeretan dan matre. Nah itu nafkah itu menjadi kita ternoda, pahala kita ternoda gitu loh. Nggak utama kita gitu. Bang potong. Ini nih, bini yang bikin lakinya korupsi. Ya, gitu aja ya. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next.